Menurut gue, dalam hidup kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Selalu mencoba mencari sesuatu yang baru, menemukan dan mendalami berbagai perkembangan jadi hal yang selalu menyenangkan buat gue. Gue Ayu Widi, seorang penyiar radio dan karyawan swasta. This is my voice about women, equality, and professionalism. Memilih dual profesi itu karena ketidaksengajaan. Gue itu memang dari awal karyawan swasta, artinya emang pekerja kantoran. Tapi emang dari dulu, dari kecil, kok kayaknya kalau dengerin penyiar radio tuh, wah menyenangkan juga ya jadi seorang penyiar gitu. Apalagi gue kan orangnya lumayan suka ngomong ya, agak suka bawel gitu. Sampai akhirnya awalnya karena emang gue udah bekerja sebagai karyawan kantor gitu ya. Di tengah jalan ternyata salah satu sahabat gue ngajakin gue buat siaran. Karena menurut dia katanya, aduh sayang nih kayaknya kalau bacot lu gak dimanfaatkan gitu. Salah satu sahabat gue itu namanya Nino Kayam. Jadi dia yang ibaratnya nih menjebak gue untuk menjadi penyiar sampai sekarang. Waktu itu apalagi suka ngelek-ngelek pas lagi WFH tuh berasa banget tuh. Bener, bersyukurlah buat lo yang mungkin tinggal di Jepang dan sudah bisa merasakan teknologi secanggih itu. Tapi kita kan tinggalnya nggak di sana, kita tinggalnya tetap di Indonesia. Nah, apalagi buat yang lagi WFH kalau internet lemot tuh, gue pernah juga nih lagi present nih ceritanya kan. Ini salah satu keputusan terbaik sepertinya dalam hidup gue yang pernah gue ambil. Karena ternyata pada saat menjalankan dua profesi ini, gue merasa oke, kerjaan gue sebagai karyawan, kerja kantoran itu memang ketika gue harus benar-benar bekerja gitu. Tapi ketika gue siaran rasanya tuh kayak kerja. Jadi lebih siaran itu buat gue stress reliever justru. Good morning Indonesia, ada Nino dan Ayu Widi. Kayaknya kalau gue tuh lebih achievement gue adalah gimana sampai detik ini gue bisa memanage dua karir gue ini sebagai karyawan atau sebagai pekerja kantoran dan juga penyiar radio. Dan ketika ini semuanya berjalan sampai saat ini tuh sama sekali yang satu dan yang lainnya tuh nggak mengganggu gitu. Justru ya yang tadi kayak gue bilang gitu, malah saling melengkapi. Ketika gue stres di kantor, gue siaran itu justru jadi stress reliever buat gue gitu. Dalam menjalani dual profesi ini adalah waktu gitu. Ketika berpindah tempat terus abis itu macet juga gitu ya. Dari gue studio terus abis itu harus ke kantor. Belum lagi kalau ada meeting pagi. Jadi sebenarnya challenge terberatnya adalah bagaimana gue bisa mengatur waktunya gitu. Time managementnya juga. Sama challenge-nya juga adalah ketika lo punya lebih dari satu profesi gitu ya. Gak jarang pasti lo juga ke distract kan jadinya antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain. Jadi di sini gimana caranya meminimalisasi distraksi tersebut karena nggak bohong distraksi itu pasti ada gitu, namanya lo juga punya lebih dari satu pekerjaan gitu. Jujur dalam rumah tangga ini salah satu yang bikin terkadang jadi agak-agak chaos itu karena masalah waktu. Bayangin aja ya, gue jam 5 pagi udah harus kerja karena harus siaran jam 6 pagi. Pulangnya tuh bisa jam 10 malam baru sampai rumah. Jadinya tuh hari-hari dari Senin sampai Jumat fokus gue tuh hanya untuk kerjaan gitu selama dari jam 5 pagi bangun sampai pulang lagi ke rumah gitu. Emang agak sedikit challenging di awal tapi untungnya gue punya pasangan yang cukup suportif gitu ya. Meskipun memang terkadang kendala utamanya adalah soal komunikasi gitu. Terkadang ketika kita terlalu terlarut dalam pekerjaan, apalagi gue juga kan harus berpindah dari studio, siaran, abis itu harus ke kantor, belum lagi di kantor hektik. Terkadang kan yang namanya kita juga suka lupa gitu ngabarin pasangan kita atau mungkin telepon gak diangkat.
Jadi sebetulnya challenging-nya ya karena masalah komunikasi sih. Cuman lambat laun hal itu sudah mulai bisa diatasi. Jadi itu sih udah gak jadi problem lagi gitu sekarang. Jadi gimana caranya gue bisa memanage komunikasi yang baik dengan pasangan gue gitu. Sebenarnya mungkin yang harus benar-benar dipahami banget adalah bagaimana kita bisa present, benar-benar fokus ketika kita menjalani yang satu dulu deh. Jangan ngebagi pikiran kita ke kerjaan yang lain dulu ketika kita lagi menjalani satu pekerjaan ini gitu. Mindful dan juga kalau misalnya nih lo gampang ke distract gitu ya. Kalau gue biasanya yang gue lakukan itu adalah ketika gue akan mulai kegiatan karena gue punya lebih dari satu profesi, gue pasti akan bikin list gitu ya. Hari ini apa yang harus gue lakukan untuk membantu gue lebih fokus lagi gitu. Mungkin salah satu hal yang membuat gue mencintai apa yang gue kerjakan, entah itu menjadi karyawan swasta ataupun menjadi penyiar, adalah pekerjaan yang gue lakukan ini, gue selalu menemukan hal-hal yang baru. Gak jarang ketika gue di kerja kantoran gue yang sekarang ini, setiap gue punya sebuah project, itu pasti gue belajar lagi gitu. Gak melulu project yang satu dengan project yang berikutnya ini sama gitu. Dan ketika gue punya project baru yang gue belum pernah mengerjakan sebelumnya, artinya kan gue harus belajar lagi dari nol. Gue harus ngulik lagi gitu. Itu yang membuat gue merasa gue tuh emang harus terus belajar. Sama halnya ketika gue jadi penyiar radio gitu ya. Jadi penyiar radio itu harus membawakan topik-topik yang up to date. Belum lagi kalau misalnya ada narasumber lain gitu ya, atau ada bintang tamu. Kita juga harus ngulik juga gitu backgroundnya sebelum kita benar-benar bisa interview atau menggali lebih dalam gitu. Artinya memang di profesi gue ini baik sebagai pekerja kantoran maupun sebagai penyiar, gue memang dituntut untuk selalu curious gitu ya, selalu belajar hal baru, nggak pernah berhenti untuk ngulik gitu. Oke, nah ini di profesi gue yang sebelumnya juga ketika gue kerja di agency juga. Jadi gue banyak melakukan kegiatan activation. Ini salah satu yang berkesan karena dalam periode sekitar hampir 2 tahun itu gue melakukan tour di Sumatera. Ini di salah satu kota di Sumatera di mana waktu itu event konser musik terbesar yang pernah gue kerjakan. Dimana yang waktu itu datang sekitar 18.000 orang di lapangan tuh. Nah ini karena gue penanggung jawab dari acara ini, jadi bisa dilihat ya ini saya ada di stage untuk mengontrol tim yang ada di FOH, yang ada di floor, yang ada di backstage. Jadi kalau dulu diingat-ingat lagi ini kayaknya ketika gue bekerja ini HT gue bisa sampai 3-4 biji nih waktu itu. Tapi ini pengalaman yang cukup berkesan banget buat gue. Gimana bikin konser musik tour di Sumatera, di daerah-daerah yang gue juga baru tahu nama daerahnya setelah gue kesana. Dan menghadirkan 18.000 orang ini waktu itu pas lagi Jamrud nih. Oke, next. Nah, ini salah satu momen yang berkesan waktu gue, ini pekerjaan pertama gue by the way, waktu gue kerja di PR agency. Jadi waktu itu tim bola Arsenal datang ke Indonesia dan waktu itu agency gue itu bertindak sebagai PR-nya salah satu yang mensponsori kedatangan mereka di sini gitu. Jadi waktu itu gue membuat sebuah strategi gimana caranya memberitakan kedatangan pemain Arsenal ini. Ini kalau nggak salah namanya Sanya. Ini namanya Sanya nih. Tuh. Stigma yang melekat pada perempuan atau stereotyping yang melekat pada perempuan. Ini memang
pelik sekali ya, banyak banget stigma dan stereotip yang terkadang membuat seorang perempuan itu punya hambatan tersendiri gitu. Karena terutama di pekerjaan atau dunia profesional ya, ketika kita punya emosi, kita punya empati, kita tuh jadi bisa lebih berkolaborasi dengan baik dengan tim gitu. Artinya kita bisa lebih mendengarkan, kita punya empati untuk bisa lebih ngalah juga gitu ketika kita deadlock gitu, misalnya lagi diskusi sesuatu gitu. Jadi ya nggak salah juga sebenarnya kalau kita melibatkan emosi, penting juga gitu. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah cepet puas sama apa yang udah lo achieve gitu. Stay curious karena itu yang membuat lo tetap haus untuk belajar, ingin mencapai lebih lagi. Karena dengan kayak gitu lo akan jadi wanita yang tentunya berkualitas juga gitu. Ketika lo gak cepet berpuas diri, lo terus menerus mau belajar, menurut gue sih itu akan jadi kekuatan tersendiri buat lo gitu. Lo jadi bisa mencapai cita-cita yang lo inginkan, lo juga punya wawasan yang luas, dan gak ada salahnya untuk kita tetap terus belajar gitu. Dan jangan pernah ngerasa, gue kayaknya udah umur segini kayaknya udah deh gini-gini aja cukup. Jangan pernah berhenti untuk curious, karena itu yang membuat hidup lo tuh selalu berwarna dan lo pengen selalu melakukan yang lebih. Bukan hanya untuk diri lo aja tapi untuk orang-orang di sekitar lo juga gitu. Itu sih.